Ya, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di tahun baru. Kita boleh bersyukur atas kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Nah, di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan hari-hari kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami, di dalam kami mengiring Engkau. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Kain. Ketika kita berbicara tentang Kain, berarti kita bisa melihat adanya pengampunan. Satu hal yang perlu kita renungkan di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-9 dikatakan demikian, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ketika kita membaca ayat ini, kita bisa merenungkan sejenak bahwa Kain adalah orang yang pertama kali punya alasan. Orang yang pertama kali mempunyai jawaban untuk mencari alasan. Meskipun kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa memakan buah saling menyalahkan, tetapi yang di sini kita bisa melihat bahwa kata-kata yang keluar dari Kain adalah alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Karena Kain sudah melakukan perbuatannya, tetapi dia tidak mau mengakui. Dan ini kita bisa melihat bahwa Kain sebagai orang yang melakukan kebohongan. Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, namun dia melakukan kebohongan. Sebetulnya kalau kita lihat, Kain ini adalah orang yang bekerja keras, orang yang tidak sabar. Dan kalau kita lihat bahwa Kain ini menyepelekan kelemahan dan tidak mempunyai kesabaran. Ketika dia melihat persembahannya tidak diterima, dia menjadi marah karena dianggap pekerjaannya lebih rendah. Dan ini bisa kita lihat di dalam karakter Kain, sehingga kita bisa merenungkan sejenak bahwa selain Kain ini membunuh Habil, ternyata kita juga melihat bahwa Allah memberikan tanda di dalam hidup Kain. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dikatakan demikian, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi kalau kita lihat di sini, Kain mengakui bahwa dirinya mempunyai hukuman lebih berat dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya Kain itu memperoleh tanda dari Tuhan di dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Nah, satu tanda yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita merenungkan sejenak bahwa Kain ini adalah orang yang memiliki kerja keras, kemauannya keras dan tidak bergantung kepada siapapun. Tetapi kalau kita melihat juga, Kain adalah orang yang melakukan kejahatan. Namun Kain juga memperoleh tanda dari Tuhan. Tanda itu merupakan peringatan bahwa Allah masih memperdulikan kehidupan Kain. Dengan kata lain bahwa Allah selalu memberikan perhatian di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merenungkan kisah Kain ini, kita bisa melihat bahwa kisah Kain ini mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah menyerah kepada siapapun. Kita boleh belajar daripada Kain bahwa Kain tetap mau hidup dan dia tidak menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Kasih dan anugerah Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak layak menerima. Dan di sini kita bisa melihat Kain memperoleh anugerah dari Tuhan. Tanda yang Tuhan berikan kepada Kain adalah satu tanda yang sangat luar biasa. Bagi siapa yang membunuh Kain akan dihukum 7 kali lipat. Satu tanda bahwa ada perlindungan dari Tuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada Kain. Sehingga kita bisa melihat hal yang sangat jelas, di mana Allah tidak pernah membiarkan siapapun akan hilang.
Dengan kata lain bahwa anugerah Allah itu menjangkau orang-orang yang tidak layak, supaya mereka yang memiliki sifat karakter yang tidak baik itu diubah oleh Tuhan dengan tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Demikian juga ketika kita juga mau belajar untuk mempergunakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap kita mungkin memiliki karakter yang keras, setiap kita memiliki kebiasaan yang tidak baik, namun kita mau belajar untuk mengubah semuanya itu dengan tanda yang Tuhan berikan. Anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami perubahan hidup, bisa mengubah. Nah, ketika kita mempunyai kesempatan untuk menolong orang yang memiliki sikap keras hati, karakter yang tidak baik ada di sekeliling kita, kita mau belajar untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupannya seperti yang Tuhan lakukan. Di mana kita bisa melihat bahwa Allah bermurah hati kepada Kain, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran. Kita boleh mengingatkan orang-orang yang mengalami pergumulan atau orang-orang yang mengalami karakter-karakter yang keras untuk diubahkan. Bahwa kalau kita lihat bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, dan kita selalu ingat bahwa orang-orang itu masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita ingat peristiwa orang yang disalib pada sebelah Yesus disalib, kita bisa melihat bahwa orang penjahat itu pun masih memperoleh kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain bahwa kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki kesempatan untuk menolong buat orang-orang yang berada di dalam ada permasalahan di dalam kehidupannya. Dan kita mau melihat bahwa orang-orang yang seperti ini dapat perhatian dari Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melakukan kasih Tuhan. Bila Allah melakukan hal demikian, maka kita juga mau melakukan di dalam hidup kita, supaya kita bisa melakukan kesempatan kita untuk bisa membawa orang itu untuk hidup kembali ke jalan yang benar. Ketika kita merenungkan kisah Kain ini, kita bisa melihat dan merenungkan sejenak dalam kehidupan kita bahwa Allah memegang kendali atas keadaan yang paling menyedihkan, sekalipun di situ Allah yang memegang kendali. Ketika Allah yang memegang kendali, berarti Allah juga yang menjaga kita dengan penuh perhatian. Jadi melalui kisah Kain ini kita juga bisa melihat bahwa ketika kita berbicara tentang Kain, adanya pengampunan yang luar biasa. Tuhan tetap memberi kesempatan, Tuhan tetap memberikan hak-haknya apa yang menjadi milik Kain, dan Kain pun bisa bekerja, berkarya di dalam kehidupannya. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bisa merenungkan di dalam hidup kita bahwa kita mau hidup untuk terus membangun diri kita. Ketika diri kita mengalami hal-hal yang kurang baik, karakter hidup kita ada yang tidak baik, mari kita ubah. Dan Tuhan memberikan anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita semuanya untuk memiliki semangat mengubah yang tidak baik menjadi yang baik, karena anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan di tahun yang baru ini. Kami mau meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik dalam hidup kami, untuk kami menjadi lebih baik dengan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan pada hari ini, jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.